Selamat siang, kembali lagi bersama saya Lulu Alsari di Doubles Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk merayakan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23. Di sini saya dibersamai oleh yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Disdi Kota Bandung, Ibu Fitri Hikmat Kiranjar, juga bersama Ketua Pelaksana Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 ada Ibu Nurliana Tanta. Selamat siang Ibu-ibu. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan kami untuk dapat mengisi Doubles Podcast pada episode kali ini. Kebetulan bersamaan dengan adanya Hari Ibu gitu ya Ibu-ibu ya. Mungkin untuk membuka podcast kita kali ini boleh memperkenalkan diri Ibu? Ibu Hikmat dulu. Nama saya Fitri Damayanti. Saya istri dari Bapak Hikmat Kiranjar dan saya memiliki 3 orang putra, 2 cucu. Masya Allah Ibu, masih terlihat segar Ibu. Terima kasih. Bagaimana Ibu Nurliana? Selamat siang. Siang. Liana. Saya ibu dan wanita asli. Saya punya anak 2 dan belum ada yang menikah. Ya. Terima kasih Ibu-ibu perkenalannya. Mungkin boleh dijawab oleh Ibu Fitri dulu. Boleh diceritakan sedikit gambaran sejarah terbentuknya Dharma Wanita khususnya di lingkungan di Kota Bandung mungkin Ibu? Kalau misalnya terbentuknya Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, itu memang kita dari pusat ya. Iya. Jadi memang ada satu aturan yang mengatur bahwa istri daripada ASN itu atau kalau dulu istri pegawai negeri sipil itu secara otomatis menjadi anggota Dharma Wanita Persatuan. Ya. Sejarah dari berdirinya Dharma Wanita Persatuan itu berawal dari Jawa Tengah, di mana saat itu wanita-wanita di Jawa Tengah kondisinya sangat mengenaskan, di mana akhirnya Ibu Gubernur dari Jawa Tengah itu mengambil satu langkah. Kayaknya perlu kita mengadakan satu perkumpulan, suatu wadah untuk para wanita, terutama para istri-istri ASN untuk melapori atau menggerakkan para wanita-wanita yang berada di Jawa Tengah supaya bisa maju, dia bisa mandiri dan bisa bermasyarakat. Wah, Masya Allah, mulia sekali ya awal dibentuknya Dharma Wanita Persatuan ini. Nah, Ibu kalau misalnya boleh tahu nih untuk mengedukasi juga mungkin bagi kami di lingkungan SMP 12 khususnya, kegiatan dari Dharma Wanita Persatuan ini khususnya di lingkungan di Kota Bandung ini apa aja nih Bu? Sebenarnya Dharma Wanita itu adalah tujuan dari Dharma Wanita Persatuan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, di sana kita memacu dari hal itu, kita kan dari Dharma Wanita itu kita memiliki 3 bidang pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Dan masing-masing ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemampuan seorang wanita sebagai istri yang suatu saat istri pegawai negeri itu mungkin saja suaminya akan menjadi seorang pejabat, di mana dia harus mendampingi sang suami. Jangan sampai posisi suami istri ini jauh berbeda gitu. Jadi makanya diperlukan satu wadah. Di sana kita sebagai istri-istri ASN itu bisa belajar bagaimana kita berkomunikasi yang baik, bagaimana kita berorganisasi dan banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan sosial. Kita juga memberikan bantuan-bantuan kepada pegawai-pegawai golongan 1 maupun 2 ataupun pegawai anak-anak yatim piatu yang ada di sekitar kita. Selain itu kalau pendidikan itu kita juga memberikan misalnya seperti pelatihan komunikasi, public speaking. Kita juga memberikan pelatihan memasak, keterampilan bermake up. Nah, terus macam-macam sekali. Jadi bukan hanya mungkin karena kami khususnya saya mungkin ya tidak begitu familiar dengan Dharma Wanita itu, jadi begitu ada acara ulang tahunnya, udah ke-23 aja gitu mungkin karena kurang familiar, tapi ternyata Masya Allah banyak sekali kegiatan mulianya Ibu ya. Banyak sekali. Kalau mereka yang saya rasakan sendiri dulu saya sebagai sama mungkin ya, kita tuh
kita punya berpikiran yang pasti Dharma Wanita gitu. Iya. Kayak cuma kumpul-kumpul aja kok gitu. Ternyata enggak. Setelah saya terjun, saya rasakan banyak sekali manfaat. Dimana saya kalau ketemu orang itu takut. Walaupun saya seorang ASN juga ya, tapi saya malas gitu kalau udah ketemu orang tuh rasanya trauma. Terus saya melihat istri pejabat tuh rasanya aduh gimana gitu ya saya menghadapi. Ternyata setelah saya berkumpul dan saya aktif di Dharma Wanita, banyak sekali ilmu yang saya dapat. Saya bisa berbicara di depan, saya bisa menghadapi, sekaligus saya bisa memecahkan permasalahan di dalam keluarga. Karena banyak sekali di Dharma Wanita juga kita juga memberikan seperti apa sih? Konseling. Masalah keluarga gitu ya Bu. Banyak sekali manfaat. Macam-macam Bu ya. Macam-macam ibadah juga berarti Bu ya. Betul, Insya Allah dengan menjadi anggota Dharma Wanita ini. Nah, berkaitan juga dengan keluarga yang paling tadi terbentuknya DWP ini kan tadi untuk membangun keluarga. Nah, berhubungan juga dengan tema ulang tahun di ulang tahun kali ini yang ke-23. Temanya itu membangun keluarga cerdas untuk memperkuat pertahanan keluarga di era digital. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Ibu Nurliana mengenai tema yang diambil kali ini. Iya Teh, untuk tema kali ini kan sesuai dengan zamannya ya. Sekarang kan zamannya era digital. Jadi jangan sampai anak-anak itu lebih pintar masalah gadget daripada ibunya. Nah, dengan adanya Dharma Wanita ini setidaknya kita tahu loh bagaimana sih cara menangani anak-anak, apalagi anak-anak yang dalam usia kritis ya, seperti anak-anak remaja gitu. Jangan sampai kitanya terlihat kolot gitu di depan anak-anak. Kalau menurut saya sih gitu. Cuma memang PR banget ya bagi Dharma Wanita untuk mendunia gitu ya istilahnya, untuk dikenal seperti kata-kata tadi kan kurang familiar dengan adanya Dharma Wanita itu memang PR banget. Selain itu juga permasalahan di dalam juga banyak juga sih di Dharma Wanita. Tantangannya banyak, di antaranya adalah banyaknya suami yang tidak mengizinkan istri untuk ikut bergabung dalam Dharma Wanita. Jadi bukan otomatis Ibu? Seharusnya otomatis. Jadi siapapun yang ASN itu istrinya itu pasti anggota Dharma Wanita. Cuma kan harus ada dukungan dari suami. Jadi tantangan saya waktu dulu ya sebelum saya ikut di Dinas Pendidikan itu seringkali kalau kita ngadain acara itu undangannya nggak nyampe gitu. Jadi mungkin karena pembagian waktu ya. Jadi mungkin punya anak kecil terus berbenturan dengan harus mengantar anak ke sekolah gitu. Sedangkan ada kegiatan Dharma Wanita yang mungkin menyetak sedikit waktunya gitu. Tapi kalau sudah bergabung menurut saya sih sangat banyak manfaatnya. Karena selain bisa meningkatkan kualitas diri juga, silaturahminya juga ada. Gitu. Jadi bukan cuma kegiatan yang tidak bermanfaat. Kalau menurut saya sosialnya ada, keagamaannya juga ada gitu. Terus untuk meningkatkan ekonominya juga kita ngasih pelatihan-pelatihan yang mungkin ibu-ibu dikasih pelatihan cara bikin cake yang gampang, bisa dijual lagi untuk menyokong perekonomian keluarga. Mungkin ini berhubungan juga Ibu dengan pertanyaan saya selanjutnya, tantangan menjadi anggota Dharma Wanita di tengah peran ibu-ibu yang lain, mungkin menjadi ibu rumah tangga. Mungkin kalau untuk Ibu Fitri sendiri tadi sudah mengobrol sebagai seorang nenek juga gitu kan, mendampingi bapak yang seorang pejabat, itu tantangannya mengatur waktunya itu bagaimana gitu Ibu? Ngatur waktu, istirahat dan segala macamnya gitu Ibu. Sebenarnya juga nggak selalu menyita waktu gitu. Kalau kita banding dengan organisasi-organisasi lain seperti misalnya PKK, jadi kan PKK benar-benar ya kita tuh hampir setiap hari kita harus terjun ke masyarakat. Tapi kalau di Dharma Wanita itu kita agendakan setiap grup yang kita bertemu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tidak berbulan. Kalau tahu memang ada berbulan itu mungkin kalau kita mendekati hari-hari kegiatan kita hari-hari biasa kita berbulan sekali, kita silaturahmi, kita melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Masya Allah, berarti mungkin disesuaikan juga dengan peran ibu-ibu yang lain ya Bu ya. Saya rasa sih nggak terlalu banyak menyita waktu. Malah dengan adanya Dharma Wanita kita sebagai ibu rumah tangga kita juga jadi happy ya. Betul. Kita jadi tahu dunia luar, kita tahu bagaimana pekerjaan suami kita sehari-hari. Mungkin itu. Jadi para suami
saya berharap bahwa jangan terlalu negatif thinking dengan Dharma Wanita ini. Dharma Wanita sungguh kita mendidik para istri untuk percaya diri. Betul Bu, iya. Banyak hal positifnya mungkin ya Bu ya. Banyak hal positifnya. Semoga dengan Dubai Podcast ini mungkin boleh sama ibu-ibu dan wanita disebarkan, kirimin langsung ke suaminya masing-masing siapa tahu. Jadi dikode gitu suami untuk lebih mengizinkan aktif di Dharma Wanita ya Bu ya. Nah kebetulan perayaan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 yang dilaksanakan di SMP 12 Bandung ini bertepatan dengan Hari Ibu nih. Mungkin ada kesan-pesan atau apa dari ibu, baik dari Ibu Fitri maupun Ibu Nurliana mengenai Hari Ibu ini, mungkin bisa untuk bapak-bapak yang ada di sini atau mungkin bagi ibu-ibu yang muda atau mungkin yang belum menjadi ibu gitu Bu, kira-kira Hari Ibu ini tuh maknanya apa gitu. Jadi Bu lebih pengalaman sebagai seorang ibu ini kerasa nggak Bu adanya Hari Ibu ini? Kalau saya ibu apa ya, sesuatu banget gitu. Jadi ini kita harus menyatakan bahwa pentingnya seorang ibu. Betul. Tanpa seorang ibu di dalam rumah itu Ya tidak akan seimbang. tidak akan seimbang. Terasa sekali yang saya rasakan penting sekali seorang ibu, karena ibu yang mampu mengurus dari mulai anak itu bangun tidur sampai tidur kembali gitu. Iya betul. Kita tuh tidak pernah ada lalahnya. Tanpa ibu di rumah mungkin ya bisa kita rasakan Tidak akan berjalan baik gitu ya. Jadi saya juga berharap bahwa ibu juga jangan terlalu terlena dengan rutinitas. Kita juga sebagai wanita juga harus bahagia. Jadi, kunci kita bahagia, cepatlah bergabung dengan Dharma. Promosi lagi mungkin untuk Ibu Nurliana Anda Kalau pesan boleh lain. saya menambahkan, Boleh. Ibu ini terasa mungkin pada saat saya memiliki anak-anak waktu masih kecil ya Teh ya, karena di sekolah itu pada saat Hari Ibu biasanya anak-anak saya itu suka bikin bunga mawar atau beli makanan kesukaan ibu, mereka tulis surat buat ibunya, dan sampai sekarang surat-surat itu masih saya simpan. Tapi sekarang anak saya yang satu sudah kuliah, satu udah SMA, jadi mereka udah agak cuek dengan makna Hari Ibu itu. Tapi setidaknya pagi-pagi bapaknya yang mengucapkan selamat Hari Ibu. Kalau harapan saya sih semoga ibu-ibu yang ada di sini umumnya, ibu-ibu yang lainnya gitu, yang seperti kata Bu Fitri tadi katakan, ibu itu harus bahagia, karena menurut saya juga ibu itu adalah jantungnya keluarga. Jika ibu bahagia, seluruh isi rumah itu akan bahagia. Jika ibu sakit, seisi rumah akan sakit. Betul. Jadi harapan saya sih, jadilah ibu-ibu yang cerdas, yang sehat, yang mandiri, dan juga bahagia lahir dan juga batin. Wah betul sekali, luar biasa Ibu pesannya. Sungguh berkaitan dengan tema ulang tahun DWP yang ke-23 ini ya Bu ya. Di tengah era digital ini tetap seorang ibu tuh harus bisa membangun keluarga yang cerdas gitu, karena untuk pertahanan keluarga juga. Nah mungkin untuk menutup podcast kita kali ini, kira-kira rencana dan harapan khususnya Dharma Wanita di lingkungan di Kota Bandung ini ke depannya, apakah sudah tergambar rencana-rencananya mungkin Ibu, atau harapannya DWP di lingkungan Kota Bandung, khususnya di Kota Bandung ini mau dibawa kemana gitu Bu? Kita sendiri. Harapan saya bahwa Dharma Wanita Persatuan khususnya Dinas Pendidikan itu semuanya ikut bergabung. Gitu. Makin aktif gitu ya Bu ya. Makin aktif, makin kita bergabung, dan juga ini para ASN-nya sendiri untuk segera mengajak istrinya gitu. Jadi Dharma Wanita adalah milik bersama. Betul. Jadi bukan milik ketua Dharma Wanita Distrik, tetapi Dharma Wanita milik bersama. Siapapun ketua Dharma Wanitanya yang ada di distrik, Dharma Wanita tetap harus berjalan. Jangan sampai ada istilah waktu zaman ibu itu Dharma Wanitanya gak aktif ya. Kenapa sekarang zaman ini kok larinya kenceng banget gitu. Jadi saya berharap seperti itu jangan sampai ada komio seperti itu. Jadi saya berharap bahwa Dharma Wanita itu bukan milik istri kepala dinas, tetapi Dharma Wanita milik seluruh ASN yang ada di Dinas Pendidikan. Wah luar biasa. Mungkin untuk Ibu Nurliana ada harapan atau rencana lain mungkin menambahkan? Kalau saya menambahkan sih,
untuk kedepannya sama seperti Ibu ya, saya berharap juga istri-istri yang lainnya juga turut bergabung lagi dengan Dharma Wanita. Jadi ada yang punya kendala, semoga segera terselesaikan kendalanya gitu. Saya sih sama aja harapannya sama Ibu, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju lagi. Lebih banyak yang aktif, lebih ini ya Bu ya, lebih banyak Rasa dukungnya, memiliki, rasa ya, memiliki rasa gitu, memiliki bukan hanya dan milik jadi, tadi istri dinas gitu ya Bu ya. Iya, jadi bukan kepala Milik dan istri, bahwa itu ya, bukan ya. istri bukan milik istri kepala dinas ataupun para pejabat di lingkungan dinas pendidikan, tapi milik semua. Milik semua gitu. Jadi Dharma Wanita Persatuan ini milik semua gitu. Iya, Bu, jadi ya. maju mundurnya Dharma Wanita itu ditentukan oleh anggota Iya, betul. ASN yang ada di dinas pendidikan. Karena tersebut. organisasi ya Bu ya. Karena sebenarnya. organisasi. Betul. Wah, luar biasa. Episode kali ini saya mendapatkan banyak insight sekali. Semoga yang lainnya juga dapat lebih mengenal dengan baik Dharma Wanita Persatuan ini, khususnya di lingkungan Distrik Kota Bandung. Semoga rencana dan harapannya bisa lebih terwujud, dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya Ibu. Terima kasih sudah mau mengunjungi Dobels Podcast kali ini. Saya Lulu Afsari pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.